Halo semua, berjumpa lagi dengan Heru Pande dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana kabar trading hari ini? Hari ini marketnya kurang baik ya, overall kurang baik, nyaris hampir semuanya koreksi, walaupun koreksi tipis-tipis. Dan alhasil IHSG turun di bawah selendang dan tidak perlu khawatir, tidak perlu panik karena pada dasarnya ini sudah predictable ya. Kita sudah lihat ini kondisi ini akan terjadi di minggu ini ya. Kemarin kalau Bapak Ibu rajin nonton market review kita sudah ulas di akhir minggu kemarin. IHSG kalau jebol selendang ini ya, kalau nggak bisa naik dia berpotensi untuk jebol selendang ya. Kita langsung aja. Nah ini dia ya. Kita lihat di hari Senin kemarin dia mau naik tapi terpentok selendang dan alhasil dia turun. Dan hari ini melanjutkan penurunannya dan jebol selendang. Selanjutnya kita antisipasi, Bapak Ibu, kita antisipasi IHSG bergerak di level 6.418 sampai 6.354. Nah, kita antisipasi yang mana 6.354 itu adalah areal skyline ya, plus minus di skyline. Kalau lihat kondisi ini, mungkin di bulan November ini dia bisa sampai sana ya. Seperti kita sudah ulas juga kemarin, bahwa IHSG di bulan November ini berpeluang untuk koreksi dulu, sebelum nanti bulan Desember bisa rebound. Harapan kita begitu ya, Desember rebound dan break all time high. Amin, kita doain. Terus hari ini IHSG sayangnya membukukan net sell ya. Hari ini IHSG net sell di level minus 99,9 miliar. Kecil sih, nggak terlalu banyak, dan transaksinya juga kecil, 9,9 T aja dengan volume yang rendah. Maka tadi saya sudah bilang, overall merah, pergerakannya merah, dan cenderung merahnya tipis-tipis gitu ya. Tapi kemarin saya sempat ulas mengenai komoditi CPO ya, mengenai La Nina. Kita ngomong ini komoditi berpeluang untuk naik, dan ternyata hari ini beneran naik ya. LSIP, ALI ya, TAPG ya, itu lumayan. Jadi untuk besok silakan cermati lagi ya, silakan cermati beberapa ini masuk rekomendasi kita. Coba cek sektoralnya bagaimana ya. Sebelum saya mulai masuk rekomendasi, kita cek dulu sektoralnya bagaimana. Nah, sektoralnya juga bergerak ini ya, koreksi ya. Sekarang lagi nguji support. IDX Basic nguji support bottom selendang. Kalau jebol, lanjut dia bisa turun ke areal skyline ini. Terus consumer cyclicals sideways dan dia tertahan di areal ini ya, berharap dia masih bisa lanjut naik lagi. Kalau dia bisa lanjut naik, berarti dia termasuk yang anomali ya, dia bergerak berlawanan terhadap IHSG. IHSG koreksi dia malah rebound. Jadi silakan dicermati emiten ini, consumer cyclicals. Kemudian energi udah jebol support, udah goodbye dulu ya. China kemarin kebijakannya dia malah berusaha menurunkan harga coal, harga batu bara. Jadi dia menggelontorkan cadangan batu baranya ke market kayaknya, sehingga harganya bisa turun. Ngeri ya. China itu kayak mudah sekali buat dia untuk mainin harga naik atau turun. Sektor finance juga nguji support lagi, dia turun lagi ke menjelang bottom selendang. Ini kalau jebol bottom selendang ya koreksi, menghantui. Harapan saya dia mantul ya di bottom selendang, secara dia masih ada selisih ya, kita mantul lah. Kalau dia mantul kan IHSG nggak deres turunnya, nggak terlalu deres. Walaupun IHSG masih potensi turun juga. Nah ini yang masuk anomali juga nih adalah ini berlawanan arah ya, adalah sektor healthcare. Jadi healthcare masih bisa dicermati ya. Kemudian industri, wah industri udah di skyline, kacau banget nih. Wow, ini kalau moga-moga rebound, kalau jebol sih kacau nih. Mau rebound, harapan saya bisa rebound, ditambah dengan kita smart money yang juga semakin membaik ya. Besok harapan saya sektor industri ini rebound, bisa dicermati ya. Jadi consumer cyclicals, healthcare, dan industri cermati untuk besok.
Infrastruktur juga silakan dicermati, dia juga mendekati level support Skyline, harapan saya juga segera mantul. Terus consumer non cyclical sudah di bawah Skyline. Ini kalau jebol udahlah, goodbye dulu ya. Terus properti juga mau uji support. Ini mirip kayak sektor finance nih kayaknya nih. Ya, dia mau uji ke bawah sini. Infrastruktur juga modelnya kayak gini ya. Jadi dia nguji bottom selendang dulu. Sektor tekno jebol support juga, hati-hati dia udah di bawah bottom selendang, potensi koreksi lagi. Pokoknya kalau jangka pendek, hindari trading di bawah selendang ya, apalagi yang baru turun di bawah selendang, itu hindari. Kurangi muatan dulu, kurangi muatan. Itu salah satu trik kita untuk supaya ruginya rugi kecil ya. Transportasi juga sama, mau uji support, kalau dia jebol selendang juga sama, stay away dulu ya. Dan ya, itu dia sektoralnya pada dasarnya mengarah ke cenderung akan koreksi. Jadi minggu-minggu ini trading pendek dulu. Mungkin bisa amat-amati gorengan. Tapi kalau gorengan ingat jangan gunakan full mount ya, jangan gunakan full mount. Dan kalau memang kita harus cut loss, Bapak Ibu ragu-ragu cut loss-nya gimana, full atau enggak, mungkin bisa buang separuh dulu ya. Separuh dulu kurangin sampai habis. Nanti pada waktu yang memang harus buang semua ya udah buang semua. Tapi setidaknya kan kita hati jadi lebih tenang juga, ya kan? Oke, kita habis ini masuk ke rekomendasi ya. Rekomendasi seperti saya bilang tadi, kita rekomendasikan adalah sebentar. Ya, kameranya ke mirror. Oke, kita coba rekomendasikan pertama adalah LSIP. Nah, LSIP ini kayak tadi udah saya bilang ya, kita udah bilang dia potensi untuk lanjut nih ya, untuk lanjut ada LSIP, ada TAPG, silakan untuk besok Bapak Ibu atur strateginya. Ini menarik untuk dicermati nih karena dia udah rebound. Dan saya lihat sektor ini peluang menguat masih cukup lebar ya. Kemudian selain dua ini ada Kalbe Pharma. Kalbe Pharma juga lumayan oke. Walaupun masih sedikit agak jauh dari selendang, tapi saya lihat kok ini kayak termaintain dengan baik ya, sektor healthcare kan, termasuk sektor healthcare. Terus habis itu ada Akra. Akra ini juga mulai tertahan di level support di Skyline. Selama ada di atas Skyline, kita boleh cicip beli. Kalau jebol ini goodbye ya. Ini buy on weakness, Akra. Kemudian ada Arto. Arto juga menarik dicermati. Nah, ini dia pullback, dia sideways tapi selendang semakin dekat. Ini aman untuk pelan-pelan mulai kumpulin dikit-dikit ya. Selain ini, kenapa saya bilang? Karena dia baru ada habis dari kantong semar, dia naik dan dia tertahan di sini ya. Tertahan pelan-pelan mau naik tapi dia koreksi pun pullback pun masih tertahan di selendang, jadi pada dasarnya masih oke. Habis itu ada Sido ini juga bagus, kita udah beberapa kali rekomend dan Sido ini buy on weakness rupanya oke banget dan sekarang dia lebih valid lagi, dia udah rebound di atas selendang, jadi besok kalau dia lanjut naik kita beli, kalau dia koreksi lagi silakan beli di areal bottom selendang ini ya, kayak ngumpulin aja, dia sideways nih kayaknya, kalau sideways dia hasil sudah pernah sideways lama dan dia breakout. Nah, saya rasa habis ini dia akan lanjut. Secara smart money-nya juga jumbo di sini ya. Silakan. Terakhir adalah film. Film ini kayaknya termaintain juga dengan baik ya. Jadi potensial untuk breakout juga cukup besar. Buy on weakness dekat-dekat area sendang atau kalau besok dia bisa lanjut lagi di atas high hari ini, di atas 450 rasanya oke. Ya, itu rekomendasi kita ya. Rekomendasi kita lanjut di ulasan saham. Cepat aja Bapak Ibu, kita cepat karena marketnya juga lagi ini ya. Saya juga lihat kondisi juga nggak kondisif. Kita yang ini aja, belum ada bahasan juga yang bisa kita bahas. Oke. Pertanyaan pertama ya adalah Akra. Akra tadi sudah rekomendasi ya, silakan buy, average down atau spec buy ya, selama dia tidak buat lower low.
Kemudian adalah ASA. Kalau besok masih turun atau tembus landang dan sekalian, benteng terakhir di mana ya? ASA. Nah ini dia. Benteng terakhirnya rasanya ini. Kalau dia besok turun, jebol ini rasanya jualan dulu nih. Ya, 3.100. Dia kalau jebol 3.100, jualan dulu deh. Ya. Tapi kalau dia bisa rebound, wow, ini bagus nih. Berarti dia bisa comeback lagi. Secara kalau lihat weekly-nya, pada dasarnya dia trennya masih bagus banget nih. ASA ini, weekly-nya. Ya, jebol 3.100 jual, tapi kalau besok dia mantul, silakan beli. Cakep nih, ini rekomendasi juga sih saya buat average down atau buy on weakness buat besok ya. ASA ini tadi saya rekomendasikan kemarin sebenarnya. Cuma hari ini merah. Biasanya sih selang-seling gitu ya. Kemarin kasih rekomendasi, hari ini merah, besoknya malah terbang. Jadi mungkin kita dikasih kesempatan untuk buy on weakness atau beli di harga diskon. BANK, apakah sudah bisa mulai beli? Chart, apakah benar sudah terbentuk kantong semar? BANK, ya ini bentuk kantong semar. Boleh beli nggak? Ya kalau beli rasanya dia cukup rapi ya. Kelihatannya level 2.300, 2.200 ini jadi supportnya dia. Icip-icip aja, icip-icip beli, silakan. Tambah beli jika dia bisa mampu naik di atas selendang atau naik di atas ini 2.580. Nah ini, dia bisa breakout di atas 2580, silakan ya. Itu BNK. Kemudian Medco, average-nya 580. Medco sekarang berapa nih? Oke. Nah, ini juga sama. Dia kelihatannya dia agak-agak nyoba main-main melipir-melipir jurang ya. Kalau dia jebol 550 ini rasanya cukup mengkhawatirkan sih. Kalau nggak 550, level 530 ini. Tapi rasanya ya ini areal support sih sebenarnya nih. Moga-moga dia nggak jebol 550 ini ya. Moga-moga bisa segera naik. Buy on weakness juga ya, secara Akra sama Medco kan mirip-mirip hawa-hawanya. Jadi buy on weakness ya. Dia modelnya kombinasi, dia ada oilnya juga ya. Dan oil pada dasarnya masih menguat sih harusnya. Kemudian Tebik di 2780. Tebik 2780 dan dia lagi sideways. Kalau saya bilang kurangi muatan dulu atau jual aja dulu. Dia lagi nggak kemana-mana ya. Jangan waste. Kita punya fokus di saham yang lagi kayak begini. Tinggalin aja dulu. Terus Trim 434. Wow, Trim. Coba lihat Trim. Trim hari ini rasanya oke nih. Oh, masih oke banget. Masih oke banget. Hold aja, hold aja. Ini rekomendasi juga buat besok. Lanjut. Tadi kan kemarin juga sama seperti ASA yang sudah kita rekomend kemarin, dan ini kita juga rekomend kemarin, dan hari ini dia bikin seperti ini. Anggap seperti kita punya momen untuk buy on weakness ya. Semoga bisa lanjut lagi Trim dan ASA ini. Kemudian Unilever, fase akumulasikah aman untuk entry? Saya nggak berani bilang begitu karena secara sektoralnya dia kurang bagus. Apalagi dia di bawah Skyline dan di bawah Selendang. Saran saya sih ini masih spekulatif banget. Kalau mau entry, saran saya better di ini. Selama dia bertahan di atas 4340, masih oke lah. Kalau mau entry, ya kalau bisa di atas 4340, silakan beli icip-icip. Tapi kalau jebol 4340, ya tinggalin dulu aja. Ya, tinggalin dulu aja. Oke, itu video singkat, padat, dan jelas. Pendek-pendek dulu aja. Kita fokus untuk buy on weakness ya, atau trading gorengan dulu, pendek-pendek dulu ya. Hari ini kita cepet aja bikinnya video. Sembari saya coba kita lihat lagi pantau-pantau. Pada dasarnya saat-saat ini adalah saat-saat dirilisnya laporan keuangan, kinerja, dan dalam waktu dekat juga akan tapering dan sebagainya. Mungkin memang sudah price in ya, orang sudah nggak kaget, tapi tetap orang menanti efeknya. Orang deg-degan dengan efeknya sebenarnya. Bukan masalah itu ya, orang udah nggak kaget lagi sih. Cuma harapan saya setidaknya marketnya nggak langsung plung, jauh terjun bebas ya. Tetap orang antisipasi.
Saya rasa lewat momentum tanggal 4 ini mungkin market akan pelan-pelan konsolidasi untuk kemudian dia akan rebound lagi ya. Minggu ini lah kita lihat ininya. Dia punya kondisi akan seperti apa. Menentukan di November ini seperti apa. Pada dasarnya sih aman, Cuma Indonesia sih nggak terlalu signifikan sih. Kita cadangan devisa juga termasuk besar, sehingga umpama sampai terjadi ada penjualan obligasi dan asing keluar dan lain-lain, CAD kita ya, cadangan devisa kita bisa menopang, bisa buyback dan sebagainya. Ya, itu. Oke, itu dulu market review kita. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, happy profit, dan jika sampai harus kena stop loss, kena cut loss, jangan galau, itu part of the game, itu bagian dari disiplin. Bersyukurlah kita masih bisa cukup aman di kena stop loss ya. Oke, sampai jumpa semuanya. God bless.